Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman ketika dia salat dia khusyuk. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik salatnya tidak khusyuk, diingat semua pekerjaan rumahnya, semua pekerjaannya diingat semua di dalam salatnya. Ya. Nah, ini setiap kita berusaha meninggalkan itu. Nah. Jadi banyak perintah dari hadis melarang kita untuk berjalan cepat-cepat kalau sudah qamat. Ada beberapa ini, saya tidak usah bacakan. Ada pokoknya banyak ini dibaca lama. Yang ketujuh, memperhatikan sendal yang dipakai. Kalau ada kotorannya dibersihkan memang. Ya, jangan sampai kita pakai, apalagi membuat orang injak kotoran yang pernah kita injak juga bekas-bekasnya. Kita suruh menghindari hal itu. Sebagaimana dalam hadis, idza wati ahadukum bina'lihi al-adha fa innahu turabun lahu tuhur. Apabila di antara kalian ada yang menginjak satu kotoran, maka hendaklah dia membersihkan kotoran tersebut dengan tanah. Jadi kalau kebetulan kita punya tanah, ya gini-gini aja. Kalau tidak ada, ya dengan air laut. Kebetulan kita ini banyak air laut. Biwajhil karim wa sultanil karim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, yang kita sering baca cuma Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu yang terpendek. Kita kan dasarnya memang suka yang pendek-pendek kalau doa-doa. Kalau rezeki suka yang banyak-banyak. Tapi kalau doa suka yang pendek-pendek. Begitu rezeki, panjang-panjang dia minta yang banyak-banyak. Inilah manusia. Ya. Jadi intinya kita baca a'udzubillahi azim wa biwajhil karim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dahulukan kaki kanan. Isti'adzah dulu, ya. Malah di sini baca bismillah juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jadi ada 3. Isti'adzah, bismillah, selawat, kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. 4 ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jadi 4 macam. Dan memang ada hadisnya hanya yang pendek. Di hadis yang lain adalah idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila masuk di antara kalian ke masjid, maka hendaklah dia baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya. Wa idza kharaja, dan dia kalau dia keluar dari masjid, baca Allahumma inni as'aluka min fadlika dengan kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Apa artinya? Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku, as'aluka memohon kepadamu, min fadlik dari karuniamu. Kita mohon kepada Allah karunia. Jadi kita keluar dari masjid, kita berada di dalam lindungan Allah dan karunia Allah. Yang ke-9, ini yang sering masih kita tidak praktekkan.
Ini gampang, tapi kita tidak praktekkan. Sudah baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika tadi, kita ucapkan salam. Nah, yang mendengarkan salam itu menjawab, kecuali kalau dalam keadaan sholat, yang tidak usah jawab salam. Jadi sunnahkan masuk ke masjid baca salam. Nah, Rasulullah katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak bisa masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian susah termasuk menjadi orang-orang yang beriman kalau kalian tidak saling menyukai antara satu dengan yang lain. Jadi orang yang beriman ciri-cirinya suka menyukai sesamanya orang beriman dan tidak mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Jadi kalau sekarang lagi gaduh tentang sama ini Habib Rizik, ya, jangan ikut-ikutan, ikut menghujat satu kebodohan. Kita tidak ada hubungan, tidak usah bikin dosa, tidak usah menghujat. Biarin aja mereka yang menghujat, jangan kita. Karena orang yang menghujat itu tanda kurangnya imannya. Bahkan Rasulullah katakan, "Ahsin ila man asa ilaika." Kalau ada orang menghujatmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini dia tidak berbuat jahat sama kita, kok ikut-ikut menghujat. Ada apa? Ini tanda bahwa hati kita kotor, pikiran kita kotor. Kalau suka mencari-cari kesalahan orang dan menceritakannya. Jadi Rasulullah katakan, tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman, dan tidak akan beriman seseorang itu sampai dia saling mencintai. Saling mencintai. Jadi orang beriman selalu mencintai sesamanya orang beriman. Ya. Dan sakit, apalagi beliau adalah anak keturunannya Rasulullah yang ke-38. Jadi Rasulullah punya putri namanya Fatimah, suaminya namanya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada namanya anaknya Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah yang ketemu langsung dengan Rasulullah. Nah, di bawahnya itu terus ke bawah sampai kepada Habib Rizik. Itu keturunan ke-38-nya. Nah, Rasulullah katakan, man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai keturunanku, berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ma'al jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku dalam surga. Jadi tidak usah ikut-ikut, ya, membenci. Setidaknya kita tidak ikut berkomentar. Diam aja. Biarin aja mereka-mereka yang kotor hatinya itu semakin kotor hati. Kita tidak usah kotori hati dengan ikut-ikut terlibat di dalam menghujat. Biarin aja. Ya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kemudian tentang apa yang mereka komentari. Ya, jadi lebih baik diam. Ya. Daripada kita berkomentar bertambah gaduh. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan satu perbuatan yang jika kalian melakukannya maka akan melahirkan kecintaan di antara kalian? Tentu sahabat mengatakan ya. Apa itu? Ifshus salam bainakum. Tebarkan salam ketika kalian ketemu. Jadi kalau ketemu orang, ketemu sahabat, ketemu teman, ketemu siapapun, ucapkan assalamualaikum. Yang afdalnya kasih cukup 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendapatkan 3. Assalamualaikum, semoga
kalian selamat. Ya, wa rahmatullahi, semua kalian mendapatkan rahmat Allah. Wa barakatuh, dan semoga Allah memberikan keberkahan hidup. Pak, bagaimana kalau saya ucapkan salam orang tak jawab? Jangan ragu, jangan takut. Malaikat yang menjawabnya. Ya, malaikat yang menjawab kita. Maka kita akan mendapatkan 3 hal dari malaikat itu. Didoakan oleh malaikat, semoga kita selamat, semoga dapat rahmat Allah, dan semoga dapat berkah. Bahkan Rasul katakan, idza takallama ahadukum, kalau ada di antara kalian yang berbicara, wala yusallimu alaika, dan dia tidak mengucapkan salam sebelumnya, fala tarudduhu, maka janganlah kau menjawabnya hatta yusallimu alaika, sampai dia mengucapkan salam kepadamu. Kalau ada orang begitu kata-kata, "Aga kariba, apa kabar? Piye kabari?" Misalnya seperti itu. Jangan dijawab dulu, tapi berikan pelajaran kepada orang tersebut dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi masuk rumah, masuk masjid, ketemu di jalanan, kepada siapapun ucapkan salam. Karena salam itu berarti kita saling mendoakan supaya diselamatkan. Baik yang mengucapkan salam maupun yang menjawab salam, kedua-duanya selamat. Baik yang mengucapkan salam maupun yang menjawab salam, kedua-duanya mendapatkan rahmat dari Allah. Baik yang mengucapkan salam maupun yang menjawab salam, kedua-duanya mendapatkan keberkahan hidup. Jadi tidak ada ruginya mengucapkan salam ketika ketemu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ke masjid sama-sama. Itu sambil mengajak orang. Sudah selesai perkara. Ada perkara dia tidak mau ke masjid, ya sudah, itu bukan urusannya. Kita sudah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke masjid yuk. Mungkin bahasanya sederhana, tapi kalau tiap hari diulang-ulangi, orang itu juga akan merasa kayak ya. Kok saya tiap hari dipanggil tidak terus. Nanti ya, saudara keluarganya akan mengatakan, kamu tiap hari dipanggil loh, kawanmu ke masjid sholat, kamu tidak ke masjid. Ya, seandainya dia ke masjid sholat, gara-gara kita yang panggil, maka sholatnya kita dapat pahala sholatnya dia, tanpa mengurangi nilai sholatnya. Jadi kalau ada 3 orang kita ajak, berarti kita mendapatkan 3 pahala sholat hari itu. Maka jangan takut memanggil orang pergi sholat pagi. Ya, nanti kalau Pak dia jawab, loh kok kamu baru ke masjid 1 kali sudah ngajak kami. Ya bagus kalau kita sama-sama lah. Apalagi kalau ada yang kamu sok alim sih, baru 1 kali ke masjid sudah panggil kita. Ciut, tidak mau lagi manggil orang gara-gara begitu. Padahal justru itu menyemangati kita. Yes, akan saya panggil lagi besok. Gitu. Ya, jangan menyerah. Ya, karena dengan sering memanggil itu sudah berarti kita mempersaksikan malaikat, dan panggilan kita ini menyebabkan penambahan iman kita. Ya, dan itu masuk kategori amar ma'ruf. Amar ma'ruf bila dilakukan itu akan memperkokoh keimanan kita. Yang ke-10, mengerjakan sholat tahiyatul masjid kalau masuk ke masjid. Jangan masuk masjid mentang-mentang tidak ada qabliyahnya, tidak ada rawatib qabliyahnya, lalu lebih baik dia bercerita. Padahal bercerita itu menyebabkan kegelapan dalam kubur. Rasulullah katakan, man takallama fil masjid, siapa yang berbicara di masjid, zulmun fil qabri, akan digelapkan nanti dalam kuburannya. Baik, kalau berapa tahun kita tinggal dalam kuburan baru gelap terus, tidak ada cahaya.
Tapi orang yang sholat itu cahaya dalam kuburnya akan bertambah terus. Ya. Nah. Jadi kerjakan tahiyatul masjid. Kalau melihat jamnya masih panjang, ya, jangan sudah sisa berapa detik masih tetap sholat ya. Ada juga yang saya dapatkan, khususnya yang sholat sunnah qabliyah isya, lebih senang dia bercerita daripada qabliyah isya. Padahal lebih banyak pahalanya qabliyah isya itu daripada cerita. Walaupun qabliyah isya itu bukan rawatib, tapi pahalanya besar. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Man hafadha arba'an qabla al-isya'i wa arba'an ba'da al-isya'i hafidhahullah al-miran. Siapa yang menjaga salat sunnahnya 4 rakaat sebelum isya dan 4 rakaat setelah isya, maka Allah pun menjaganya dari api neraka. Jelas hadisnya. Hadis riwayat Muslim, hadis satu. Nah, daripada cerita ya mengganggu orang yang sementara sholat, sudah tidak sholat cerita lagi. Mengganggu orang yang sementara sholat, Pak. Dia sholat orang sholat sunnah dia cerita bisnis lagi. Itu di masjid yang lain, tidak tahu di sini adakah yang melakukannya, tidak ada, tidak tahu saya. Ya mudah-mudahan dengan pengajian ini tidak ada lagi yang begitu. Ya kasihan. Ya kita ikut kajian tapi kita dapat dosa karena kita bercerita di dalam masjid. Kalau bercerita di luar masjid, tidak boleh orang bercerita dunia di dalam masjid. Kalau kajian pengajian boleh, mengaji boleh, zikir boleh, bergurau jangan. Ad-dahkatu fil masjid zulmun fil qabr. Ketawa terbahak-bahak di masjid saja itu akan menggelapkan kuburan kita. Makanya saya kalau dengarkan orang ceramah di luar masjid banyak membawa ketawa, saya keluar masjid dulu. Nanti selesai leluconnya baru saya masuk. Ya, jangan harap kalau saya ceramah ada pengajian cari yang lucu-lucu, tidak bisa karena saya tahu hadisnya. Orang alim itu yang paling utama harus dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Ya. Jangan sengaja dibuat orang ketawa supaya tidak ngantuk katanya. Ya masalahnya ada hukum. Nah, kecuali kalau di luar masjid, ceramahnya di luar masjid mau ketawa ya silahkan. Mereka di masjid janganlah. Apalagi kajian. Ya, kalau intermezzo sedikit tidak apa-apa, tapi jangan dibuat-buat seperti betul-betul sengaja digelitik orang untuk ketawa. Ya. Ya, kalau nyinggung-nyinggung sedikit tidak apa-apa kan? Asal jangan tersinggung negatif, tersinggung positif yang bagus. Bagaimana maksudnya Pak tersinggung positif? Kalau kena hadisnya, kena ayatnya kepada diri kita, kita segera beristighfar. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa yang selama ini saya salah ya Allah. Itu menjadi penyebab hidayah. Ya? Karena memang nasihat itu adalah obat. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah obat bagi orang yang beriman. Obat itu menyembuhkan dari kegelapan-kegelapan, kekufuran, kemunafikan dan lain-lain sebagainya. Karena itu bersyukur kalau kebetulan ada ayatnya nyentil-nyentil kita sedikit ya istighfar. Jangan dendam, tidak mau lagi saya datang ke pengajian berikutnya nih. Kena terus saya singgungan. Itu namanya tersinggung negatif.
Yang bagus tersinggung positif. Wih, saya semangat, kena terus saya ayat setiap saya ke sana. Kena terus saya hadis kalau saya ke sana. Saya tambah semangat jadinya. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi saya tahu. Itu kita jadi malah bersemangat apabila kita terkena singgungan. Jangan tersinggung lalu tidak mau lagi datang ke masjid sholat. Rugi sendiri. Ya, apalagi dengan duduk-duduk kita begini nih, nilai pahalanya dihitung sama dengan orang yang sholat sunnah. Duduk-duduk santai sambil minum, tapi dinilai dapat pahala, ya, sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah. Berapa rakaat? Kira-kira berapa rakaat yang kita kerjakan kalau dari maghrib sampai isya? 2. Hah? 2 rakaat. Banyak rakaat. Banyak. Ya. Nah ini pahalanya selama kita duduk mendengarkan ini nilai sholat sunnah. Subhanallah. Asal tidak cerita, kecuali kalau cerita tidak dapat ya. Kenapa kita harus sholat tahiyatul masjid? Kalau masuk masjid, karena Rasulullah katakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan ada yang duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Itu sebagai tahiyatul masjid. Ibnu Abbas suatu ketika masuk ke masjid, Rasulullah sedang khutbah. Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jadi pemahamannya Ibnu Abbas, saya harus duduk langsung karena mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Rasulullah lihat Ibnu Abbas sedang mau duduk. Rasulullah katakan, tidak, sementara khutbah. Ibnu Abbas, kamu sudah sholat tahiyatul masjid? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kalau begitu sholat tahiyatul masjid dulu. Sementara sudah khutbah itu ditegur. Jadi saking dipentingkannya sholat sunnah tahiyatul masjid itu. Jadi jangan duduk sebelum tahiyatul masjid dulu. Yang ke-11, idza shalla ahadukum fa khala na'laihi fala yu'zi bihima ahadan aw yaj'alu ma baina rijlaihi aw yusalli bihima. Jadi jika salah seorang di antara kalian akan mengerjakan sholat lalu dia melepas kedua sandalnya, hendaklah ia tidak membuat orang lain terganggu oleh keduanya. Jadi simpan baik sandalnya, jangan sampai kena orang. Hendaklah ia menempatkan keduanya di antara kedua kakinya, atau hendaklah dia mengerjakan sholat dengan mengenakan keduanya. Jadi dulu orang sholat pakai sandal, karena pakai di pasir masih, ya, nah, pakai terompa istilahnya, sandalnya dari kulit, ya dari kulit, ya, bukan sandal kayak kita punya. Ini dulu orang sholat disimpan sendalnya di kirinya atau kanannya, itu tidak boleh, karena itu akan memperantarai antara orang yang sholat. Nah, kalau sekarang kita enak, simpan di depan, jangan pakai mentang-mentang ada hadisnya orang sholat pakai sendal dia sendal. Itu tidak berlaku hadis ini untuk sekarang, karena sudah pakai tehel, ya kan? Nah, kasihan namanya pengurus masjidnya kalau pakai sendal palsu. Yang ke-12, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Ini perlu diterapkan di sini.
andaikan orang tahu betapa tingginya pahalanya orang yang mendengarkan suara azan, lalu dia segera ke masjid, bukan nunggu qamat baru ke masjid. Ya, jadi yang biasa seperti ini hentikan itu. Begitu dengarkan masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh kegiatan hentikan ke masjid. Ya, kenapa? Kalau kita masih tetap tinggal di pekerjaan kita, maka Allah akan cabut keberkahan dari yang kita kerjakan. Kalau dia jualan, lalu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, hentikan dulu. Kalau ada kemana, kalau pembeli, kasih tahu pembelinya, nanti setelah sholat baru datang beli. Ya, bagaimana kalau dia lari ke orang lain membeli? Tidak apa-apa, itu berarti bukan rezeki kita. Allah akan gantikan lebih banyak daripada itu. Karena berkah itu lebih penting daripada dicabut berkahnya. Kalau Allah cabut berkahnya, usaha kita, mungkin uangnya dapat, tapi begitu masuk kita makan dan lain sebagainya, justru membuat dia jalan penyebab kegelisahan. Ada orang banyak hartanya tapi gelisah hidupnya, tidak tenang jiwanya. Kenapa? Harta yang dimakannya dicabut berkahnya oleh Allah, karena hartanya menyebabkannya jauh dari Allah. Ya. Nah. Wasafil awal, andaikan orang tahu pahalanya orang azan, tahu di mana tempatnya pahala yang besar di azan itu. Sudah tahu? Satu, untuk akhiratnya itu ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, itu akhirat kita dapat. Dapatnya hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Lalu dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari sholat. Itu dalam hatinya. Sambil dia baca la haula wala quwata illa billah. Jadi yang kedengaran dari mulutnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika dia baca hayya 'alal falah, nah ini pengusaha. Apa artinya hayya 'alal falah? Kemenangan. Ayo berebut kemenangan. Mari menjadi orang sukses. Itu hayya 'alal falah itu maksudnya ayo berebut kesuksesan. Di situ Anda berdoa. Yang susah-susah hidupnya berdoanya di situ. Anda baca la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dengan la haula wala quwatamu ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah aku orang yang sukses dari apa yang saya kerjakan. Itu doanya. Kalau dengar baca la hayalal fala, jangan hayal fala cerita, tidak dapat apa-apa. Nah, itu kesempatan. Makanya Rasulullah kasih kita basic menjawab salam hayyal shalah dan hayyal falah itu la haula wala quwata illa billah. Itu yang dilafadzkan, tapi yang di dalam hati berdoa, ya Allah, dengan la haula wala quwata illa billah ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, sukseskan saya di setiap pekerjaan yang saya kerjakan. Itu dibaca. Kalau di hayyal mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita. Wasafil awal, dan andai kata orang tahu bagaimana pahalanya orang-orang yang ada di baris pertama ini, lastahamu, maka mereka akan antri berebutan mau di saf pertama. Kenapa? Karena orang-orang yang saf pertama itu, itulah yang didahulukan masuk surga duluan.
Jadi yang sab kedua ya tunggu dulu selesai sab pertama bangsa. Nah berapa banyak orang sab pertama di seluruh dunia itu dulu yang dipenuhi. Jadi sab kedua nanti belakangan. Maaf saja. Siapa suruh sab kedua? Apalagi yang sab ketiga? Apalagi yang sab keempat? Nah, cuma kalau ada anak-anak jangan juga dikasih ke depan, dia tetap di belakang. Saatnya anak-anak itu di belakang, memang aturannya begitu. Pak, saya lihat di Mekah Madinah orang anak-anak di samping kiri kanan orang tua. Iya memang kalau dia tidak simpan di samping kiri kanannya hilang anaknya. Ketemu jutaan orang mau simpan anaknya di belakang, hilang itu pasti hilang. Itu darurat. Ya, tapi di sini tidak ada daruratnya. Maka tetap kembali ke hukum awal di mana Rasulullah katakan yang lebih utama bagi laki-laki adalah saf pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian saf paling belakang adalah anak-anak. Beda dengan perempuan, saf yang pertama itu adalah anak-anak, saf yang terakhir itu adalah orang-orang dewasa. Itulah perempuan barisnya. Ini kebalik. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang berada di barisan-barisan sebelah kanan. Jadi kalau cari saf pertama tinggal di sebelah kanan. Kita di tengah ini. Berarti cari yang penuh dulu kanannya. Penuh kanan baru kirinya lagi. Jangan langsung bikin barisan di situ di tengah dulu. Jadi cara bikin barisan tengah dulu. Tengah. Nah, nanti ditambah kiri kanan. Dan yang paling afdal di antara itu adalah yang kanannya. Kanan tengah. Nah, itu. 13. Duduk menghadap kiblat sambil membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah sholat tahiyatul masjid, ya menghadap ke kiblat, ambil Quran baca. Atau kalau tidak ada Quran, zikir. Nah, zikir, bagaimana zikir yang paling afdal dulu? Pertama istighfar. Astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li khalqi wa li nafsi wa li matalasi wa li dara kalimatihi. Siapa yang membaca doa istighfar ini, maka dia akan mendapatkan pahala, diampuni seluruh dosanya dan diampuni dosa terdahulunya dan terbelakangnya. Pada baca astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala khalqihi wa li nafsihi wa li matalasi wa li dara kalimatihi. Jadi kalau kita baca istighfar, astagfirullah, ke 100-nya baca astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat ala khalqihi. Itu istighfar penutup namanya. Selawat juga begitu. Yang kedua adalah selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ke 100 kali. Nanti di ujungnya salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir min jami'il ajab dan seterusnya. Nah itu. Saya kira itu. Jadi nanti kita akan sambung yang ke-14-nya. Kita berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika wa jalali ikram. Allahumma barik lana fi ma 'allamtana fi fahmina innaka antal alimul ghuyub wa aghfir lana kulla ma nahita lana min karajul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.